Pernah kan Anda jalan melewati genangan air? Sepertinya asik, bisa menyibak air, dan splash. Tapi apakah bahaya? Tentu saja, karena bisa terjadi hydroplaning. Hydroplaning, mungkin banyak yang belum paham, yang jelas banyak yang belum berpengalaman, dan semoga tidak akan pernah mengalaminya. Tetapi dari pengalaman saya, bikin deg-degan, karena sebagai driver, ketika kena hydroplaning, kita tidak bisa menguasai kendaraan kita. Ini salah satu contoh mobil terdampak hydroplaning yang gagal. Nanti akan kita bahas kenapa bisa gagal. Hydroplaning atau juga dikenal sebagai aquaplaning adalah kondisi di mana ban kendaraan kehilangan kontak dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air, menyebabkan pengemudi kehilangan kendali. Berarti kadang orang mengaitkan berkendara di jalan yang licin dan basah dengan hydroplaning. Padahal sejatinya hydroplaning memiliki arti lebih spesifik dengan terbentuknya lapisan air sehingga roda kehilangan kontak dengan jalan. Tapi kenapa bisa terjadi? Ini terjadi ketika ban kendaraan tidak mampu menyibak atau membuang air di depan ban dengan cepat. Lalu bagaimana menghindarinya? Ini tentunya berhubungan dengan seberapa cepat ban mampu membuang air di depan ban. Dan ini terkait beberapa faktor penyebabnya. Biasanya hydroplaning terjadi karena 1. Jumlah air di jalan 2. Kedalaman alur ban. 3. Lebar ban. 4. Tekanan ban. 5. Kecepatan kendaraan. Dan ini menjadi faktor terpenting kedua terjadinya hydroplaning. Ketika kita mengetahui faktor apa yang jadi penyebabnya, kita akan tahu kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya. Kita akan lihat satu-satu. Faktor pertama, jumlah air. Ini sederhana. Hydroplaning terjadi ketika ban kendaraan tidak bisa membuang air di depan ban. Jadi mudah dipahami, jumlah air adalah hal pertama yang jadi penyebab hydroplaning. Faktor kedua, alur ban. Alur ban berguna sebagai jalan untuk membuang air keluar ban. Alur yang lebih besar bisa membuang air lebih banyak. Faktor ketiga, lebar ban. Hal ini berkaitan dengan jumlah air di depan ban yang harus dibuang oleh ban. Skor paket lebar ban artinya air semakin banyak. Faktor keempat, tekanan ban. Hal ini berkaitan dengan efisiensi kerja ban. Ban yang terlalu kempes atau terlalu keras menyebabkan efisiensi pembuangan air tidak maksimal. Faktor kelima, kecepatan kendaraan. Ini berkaitan dengan berapa lama ban terjadi kontak dengan jalan dan berapa jumlah air yang bisa dibuang oleh ban. Semakin cepat kendaraan, semakin susah untuk membuang air dari jalur ban. Secara umum, hydroplaning terjadi pada kendaraan dengan kecepatan lebih dari 70 km/jam sampai 100 km/jam. Lalu apa yang harus dilakukan ketika terjadi hydroplaning? Jika Anda pada saat tiba-tiba merasa kehilangan kendali saat mengendarai mobil, kemungkinan telah terjadi hydroplaning. Anda bisa mengikuti tips berikut. 1. Pertahankan arah kendaraan. 2. Jangan membelokkan mobil secara mendadak. Lepaskan gas empat. Lakukan pengereman secara perlahan. Jangan sampai roda selip, karena jika sampai selip, pergerakan mobil jadi tidak terkontrol. Jika terasa sudah dapat traksi, barulah arahkan mobil Anda seperlunya. Membelokkan mobil saat terjadi hydroplaning sangat beresiko, seperti kejadian mobil yang keluar jalur tadi. Jadi saat hydroplaning terjadi, ketika kita berusaha berbelok dan tidak berhasil, umumnya akan membanting setir, dan ketika sudah terlewat dari air penyebab hydroplaning dan telah terjadi traksi maksimal, maka mobil akan membanting. Jika putaran setirnya sampai maksimal, pada kecepatan yang cukup, mobil langsung terguling. Jika putaran setirnya cukup membelok 45 derajat, maka ketika mobil sudah dapat traksinya, mobil akan berbelok 45 derajat, dan inilah yang terjadi. Waspadalah dan tetap hati-hati.